Wow, Ketum Projo Budi Ari sebut kereta cepat Wush, karya terbaik Jokowi. Soal apa? Kereta cepat, Pak. Kan itu kan kajiannya sudah dilakukan. Nanti kalau secara teknikalnya tanya yang berkompeten ya, perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan melihatnya itu udah berguna kok, berguna buat masyarakat kok. Tapi ya kan? Utang yang disisakan itu enggak, itu kan investasi. Detailnya tanya yang itu enggak, ini kan investasi. Kemudian mengaitkan dengan Pak Jokowi itu enggak lah. Itu karya terbaik kok. Kalau nggak ada Wush, harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya. Banyuwangi. Iya kan? Uang bagus buat rakyat kok, program itu ya. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek Wush ini. Tapi utang yang disisakan itu kemudian itu kan investasi. Itu karya terbaik. Sorry nih Pak, saya nggak tahan ketawa Pak. Aduh, gimana nggak tahan Pak? Temen Bapak aja yang di sini ketawa tuh. Bapak ngomong apa? Aduh Pak, karya terbaik. Karya terbaik itu ngegambar Pak, kalau kata anak kecil. Itu karya terbaik Pak. Atau bikin pesawat, kayak Presiden Habibie bikin pesawat, itu karya terbaik Pak. Nggak ada Pak karya terbaik, masa ngutang. Aduh, yang bayar rakyat lagi Pak. Aduh Pak, jangan panjang-panjang ngomong Pak. Ini masalahnya temennya aja ketawa tuh Pak di foto Pak. Coba deh, menurut kalian statement Pak Budi ini layak diketawain gak sih? Komen ya. Arab Saudi bangun kereta cepat, panjang rutenya 1.500 km, biayanya 112 T. 1.500 km, 142 km. Ada pepatah ikan busuk dari kepala. Nah, kalau ini nih, proyek busuk dari kepala. Pertanyaannya, kepala siapa? Shock, perbedaan harga pembangunan Wush dan pembangunan kereta cepat di Arab. Arab Saudi sedang gencar-gencarnya melakukan banyak pembangunan di negaranya. Dan proyek baru yang akan mereka lakukan adalah pembuatan kereta api cepat yang disebut dengan proyek Land Bridge. Hanya 112 triliun yang dibutuhkan untuk membangun 1.500 km kereta api cepat. Berbeda dengan yang terjadi di Wush, Jakarta-Bandung, hanya berjarak 142 km. Tapi dana yang dibutuhkan mencapai 113 triliun. Kenapa harganya 10 kali lipat berbeda antara Arab Saudi dan Wush, Jakarta-Bandung? Pembengkakan proyek Wush yang akhirnya harus dibebankan pada 4 BUMN Indonesia. Banyak netizen yang geram mendengar berita ini. Padahal kereta cepat Arab tidak full daratan, tapi biayanya bisa sama seperti Wush Indo. Kalau di Indonesia, jarak 1.500 km sudah sampai Jakarta Bali, atau lebih dari Bali. Kita wajib bangga terhadap pemerintahan Indonesia. Kalau bisa bikin harga lebih mahal, kenapa bikin harga yang murah? Kalau bisa, kualitas lebih jelek, tapi harga lebih mahal. Melihat komen netizen, semuanya geram dan bingung. Kenapa harga bisa jauh berbeda antara Arab Saudi dan Wush? Siapa yang bersalah menentukan kebijakan yang sangat mahal dan tidak mempunyai value ekonomi seperti ini? Haruskah pemerintahan terdahulu diaudit secara ketat untuk melihat adakah penyelewengan ataupun penyalahgunaan kekuasaan? Ini namanya berita sesat, berita tidak benar ini. Karena apa? Karena kan pejabat kita itu kan belum kaya-kaya amat. Nah, sedangkan pejabatnya Arab itu kan udah kaya, udah sejahtera, terus baru ngurus rel ini, ngurus kereta ini. Jadi harganya kalau di Arab nggak di markup, nggak dibagi-bagi ke DPR, terus belum lagi biaya pembebasan lahan.
bangun relnya, bangun terowongan, bangun stasiun, jatah preman, terus tumbal, sajen, banyak lah pokoknya. Orang Arab tahu apa soal itu. Nih, kalau Arab dengan total anggaran 112 triliun mendapatkan jarak lintasan kereta itu sampai 1.500 km. Nah, kalau Indonesia karena kan banyak banget anggaran-anggaran yang di luar nalar, banyak banget aksesorisnya gitu kalau di Indonesia. Jadi, dengan total anggaran 113 triliun hanya mendapatkan jarak lintasan kereta 142 km. Korupsi itu udah jadi tradisi kita ketika ada proyek gede. Jadi itu udah ada dalam darah, korupsi harus terus dilestarikan. Coba ini lihat komparasi 5 proyek kereta cepat yang ada di dunia ya. Dari panjang jaraknya dan biayanya, dan ini sangat terlihat sekali kejanggalannya gitu. Yaitu di Indonesia kereta cepat WUS Jakarta-Bandung panjangnya cuma 142 km tapi biayanya sampai 7,3 bilion USD. Coba di Prancis ya, itu jaraknya jauh banget, 216 km, biayanya cuma 4,5 bilion USD. Itu ada juga lagi yang di Alborak ya, jaraknya lebih jauh lagi, lebih murah tapi itu 323 km, biayanya cuma 2,5 bilion USD. Dan ini di Turki itu jaraknya panjang banget, 561 km, biayanya cuma 2,27 bilion USD. Ini dengan biaya 7,3 bilion. Itu sama halnya kayak bangunan Burj Khalifa, bangunan gedung tertinggi di dunia. Itu biayanya hampir sama 7,3 bilion USD. Itu kereta cepat bisa jadi gedung Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, tapi kita cuma bisa sampai dengan biaya 7,3 bilion cuman menghasilkan kereta cepat sepanjang 142 km doang. Saya cuma khawatir ini bagian dari yang sedang ramai di dunia itu debt trap-nya Cina gitu ya. Jebakan apa ini? Debt trap, jebakan utang. Gitu kan, banyak negara-negara di Afrika di mana sudah sedang kena nih sekarang. Dia sama, jadi dia nggak bisa bayarnya dan sebagainya. Nah, nanti lalu diambil apa? Misalnya yang gampang sering saya sampaikan tuh pelabuhan di Sri Lanka. Itu kan lalu diambil Cina, taruh di situ kapal militernya. Nah, kita mau kemana? Kita harus hitung geopolitiknya loh. Untuk pada waktu nanti bernegosiasi lagi. Maksudnya jangan-jangan dia mau di mana? Ada dia mau bikin bagian dari Indonesia. Iya. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ya bisa kan, ini itu namanya menurut geopolitik. Anda sudah dipikirkan Kan kita sejak tahu awal dia oleh China. punya jalur sutra itu yang mau dikembangkan. Ya ini pasti kan masuk. Kan kita susah masuk karena masih kita negosiasi di internasional juga kuat. Nah kalau itu nanti itu bagaimana? Ini bukan saya bukan ahli geopolitik, tapi berpikir ketika kita duduk di meja perundingan. Itu udah benar Mas, kalau enggak nanti Lemhanas suruh tutup aja. Iya kan? Iya. Kan harus dianalisa semua. Iya, semuanya gitu loh. Dan itu banyak bukti kok sudah pernah kejadian. Iya. Gitu. Dan debt trap ini sudah terlihat sudah terjadi korbannya di beberapa negara. Iya, di beberapa negara. Yang paling dekat kita Sri Lanka. Apa yang hilang dari mereka? Di Sri Lanka pelabuhannya karena nggak bisa bayar diambil. Ya dia taruh terminal kapal perangnya di situ. Kan WUS menjadi salah satu dalam tanda kutip warisan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintahan di rezim sekarang, di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk menyelesaikan hal-hal itu? Boleh sekalian tadi menjawab. Saya nggak mau masuk ke bagaimana menyelesaikan, karena saya bukan ahli di bidang transportasi. Tetapi ketika berbicara mengenai logika ketatanegaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen pemerintahan, saya pikir tetap harus ada evaluasi secara teknis. Terkait WUS itu pembelajaran saja. Betul bahwa kemudian setiap proyek, apalagi terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, itu akan menimbulkan beban hutang. Betul, transportasi massal itu tidak bisa balik dalam waktu cepat. Tetapi ketika berbicara sampai 100 tahun lebih, ada yang salah dalam hitung-hitungan. Ketika kemudian prediksi mengenai pemasukannya berbeda dengan kemudian prediksi awal, artinya ada yang salah dalam perencanaan. Ketika Bandara Kertajati sampai sekarang tidak bisa menghasilkan penumpang, artinya ada yang salah dalam perencanaan. Ketika rencana Pak Jokowi terkait dengan IKN kemudian harus mundur beberapa tahun dan kemudian sekarang mandek, artinya ada yang salah dengan perencanaan. Bahwa ketika itu tidak langsung membebani APBN, tapi kita tahu ini dilakukan dalam konteks penugasan yang diberikan oleh negara. Dan ketika kemudian beban itu hinggap dalam BUMN, itu juga terkait dengan berkurangnya aset
negara walaupun tidak secara langsung dan mereka entitas terpisah. Poin saya adalah bagaimana ketika kita memaknai keberlanjutan, bagaimana kita memaknai hubungan baik Pak Jokowi dengan Prabowo seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh para relawan. Tapi jangan kemudian menegasikan bahwa objektivitas belajar dari kesalahan pemerintahan masa lalu tetap harus dilakukan. Mau tiap hari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu pun tetap harus dibuat secara objektif, sehingga kemudian tidak diulangi kesalahannya, dan itu harus diakui terjadi salah satunya dalam proyek push, dalam IKN, dan dalam perencanaan beberapa proyek infrastruktur yang terlalu ambisius. Ya, jadi ada beberapa hal yang waktu itu kita rencanakan ya Mbak. Jadi ini yang kita namakan restrukturisasi. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, kalau kita dari segi keuangan, dari segi perusahaan itu kan ada beberapa tipe keuntungan atau kerugian. Yang pertama, kalau kita lihat keuntungan operasional. Jadi apakah pendapatan yang kita terima itu cukup nggak untuk menutupi biaya-biaya operasional kayak gaji, bayar listrik gitu ya, bayar sewa, yang lain-lain. Nah, proyek WUS ini Mbak, dalam 2 tahun itu sudah mencapai keuntungan operasional. Tahun ini tahun lalu sekitar 400 miliar, tahun ini angkanya kira-kira 700 miliar. Jika tidak membayar bunga dan juga tidak perlu membayar bunga. Nah, jadi 700 miliar. Jadi kalau dia untuk membiayai operasionalnya, WUS ini sudah self-sustain. Dia bisa tanpa harus lagi pemegang saham injek duit. Nah, kalau kita lihat penelitiannya di Tiongkok, ini ada penelitian dari Bank Dunia tahun 2016. Untuk kereta-kereta seperti WUS 350 km per jam kecepatannya, di Tiongkok itu butuh 10 tahun untuk dia mencapai keuntungan operasional. Kita bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, tahun pertama udah keuntungan operasional udah positif, tahun kedua kita juga bisa generate lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini, dan pihak Tiongkok, pihak CDB melihat ini, dia bilang, loh ini lebih bagus dari apa yang ada di negara kita. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya, karena tadi begitu kita minta untuk bayar hutang, bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya tadi keuntungan operasional, nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya. Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Disitulah kemudian kita lakukan namanya restrukturisasi. Nah, apa yang kita perlu restrukturisasi? Ini yang Pak Luhut sudah sebutkan. Salah satunya adalah kita perpanjang tenornya. Tadinya misalnya 40 tahun, kita perpanjang jadi 60 tahun. Jadi cicilan per tahunnya jadi lebih kecil. Ya. Yang kedua, Mbak, ini juga salah satu yang sangat penting yang waktu itu di 2015 kami di KSP juga sudah memberikan rekomendasi. Ini tingkat nilai tukarnya ini akan menjadi risiko yang besar. Jadi Mbak bayangin kalau 4,5 miliar dolar, kalau sekarang 16.400, 74 triliun. Kalau nanti kursnya 18.000 akan makin gede, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kursnya ke 15 atau 13.000, tapi kan ya kita sekarang lihatnya ini kemungkinan bisa terdepresiasi. Jadi ini harus dilakukan sesuatu. Apalagi tenor semakin panjang, bunga juga semakin berlipat. Iya, mungkin bunga nanti kita bahas, tapi tadi ini resiko dari nilai tukarnya tinggi. Jadi ini adalah satu poin di mana kita harus ganti US dollar loan-nya ini. Kita harus ganti, apakah nanti ke rupiah ataukah nanti ke yuan. Kalau ke yuan kita lihat relatively flat Mbak. 2015 kursnya sekitar 2030 di bawah 2100, sekarang 2100-an, 2200. Dibandingkan US dollar dulu 13.000, sekarang 16.000. Jadi lebih stabil. Jangan sampai Surabaya, itu dia harus sampai Lombok tuh. Kalau sampai Lombok itu paling cuma nanti ibaratnya dari Riyadh ke Jeddah itu ya, 1.500. Anda mau bilang harus 1.500 km gitu ya, bukan hanya 142? Ya, Lombok itu kan 1.300, jadi kita tiap bisa tuh makan siang di Lombok, balik lagi Jakarta pakai bus. Jadi ini persoalannya bukan soal jaraknya nih Mbak. Oke. Ini persoalannya adalah ada orang membangun sesuatu, kemudian konflik of interest, terus kemudian tidak akuntabel, kemudian tidak transparan. Lo bayangin aja Mbak ya, itu yang namanya, ada satu konsultan paling terkenal di Amerika, kamu kalau kuliah di ekonomi pasti
paham yang namanya BCG gitu ya. BCG itu termasuk yang dia bikin rekomendasi itu 3 lembar. Bagaimana Anda bisa menjelaskan proyek yang begitu ini cuma 3 lembar rekomendasinya, kemudian dia pelajarin Jepang, dia pelajarin Cina, kemudian disarankan, tiba-tiba diputuskan. Itu nanti yang kelihatan dari niat jahatnya di situ kelihatan. Jadi ketika Jokowi dilantik 30 Oktober 2014 itu, kemudian September 2015, 6 bulan kemudian dia putuskan proyek ini. Nah kemudian di tengah jalan itu membusuk, siapa yang bikin busuk, kenapa busuk dan seterusnya, itu udah jelas mensreanya kelihatan di situ. Kalau Anda bicara korupsi, Anda bicara niat jahat dulu, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya. Itu udah cukup banyak. Jadi bukan soal ini mau kemana, nanti kita sambung sampai Papua juga bisa, uang kita banyak gitu ya. Cuman persoalannya bagaimana Anda bisa menyelesaikan ini gitu loh. Itu beresin dulu, di hold dulu, berhentiin dulu, beresin, evaluasi dari awal, pakai semua teori kesejahteraan, teori Lemhanas. Mereka dipertanyakan kenapa di Halim, sedangkan Jepang nawarkan di katakanlah Jatinegara atau di mana gitu ya. Jadi ini jangan jadi menimbulkan kecurigaan karena Anda tidak transparan. Kan syaratnya tadi transparan. Jadi jangan menimbulkan kecurigaan baru, kemudian larinya ke eksistensi bangsa. Iya, memang iya. Kalau nggak ngapain Lemhanas, tutup aja Lemhanas. Mereka kan mengkaji yang namanya geopolitik, kemudian geokeamanan, terus kemudian teori-teori ekonomi politik. Itulah kalau 10 tahun dibangun nggak pakai teori, dibangunnya itu ya pakai seenaknya saya gitu. Gini hasilnya kayak begini, Mbak. Oke, Pak, Anda melihat ini syarat konflik of interest aja atau sebenarnya elemen-elemen korupsi dugaan Anda ada semua, ada bribery, ada economic extortion, itu masuk semua dalam dugaan market ini? Oh iya, 10 tahun ini kan semua teori-teori korupsi itu berlaku di situ semuanya. Iya kan, mengenai apa yang disebut sebagai political exposed person, orang-orang politik yang main di situ. Itu semua teori politik itu paling sempurna nih di proyek ini. Oke, kalau kita pakai follow the money, Pak Saud, apakah PT PSBI di situ ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga, ada PT PN8 meskipun katanya kecil begitu ya sahamnya di situ. Kemudian juga ada PT Beijing Yawan punya Tiongkok dalam skema B2B yang awal gitu. Apakah Anda melihat itu akan berkisar di mereka? Jawaban yang punya jawaban tuh mereka. Ya, itu simpel sebenarnya. Ketika uang datang dari overseas masuk ke Indonesia, terus masuk ke kantor, ke kontraktor, beli paku, beli semen, beli apa, beli pembebasan, itu kan semua kelihatan uang masuk itu, terus kemudian lari ke semua yang memakai uang itu. Dan PPATK punya catatan, nggak mungkin dia nggak punya catatan. Salah dia kalau nggak punya catatan. Ini uang gede. Jadi ini simpel, Mbak. Kasus ini simpel kalau dari sisi follow the money. Kasus ini simpel kalau mau follow the money. Saya sarankan KPK masuk saja atau Bareskrim kayak siapa review. BPK kan tiap tahun mengaudit 4 BUMN ini, cari aja. Kalau memang masuk itu, malah KPK bilangnya Pak Mahfud yang ngomong pertama kan, Pak Mahfud lapor ke saya dulu. Kok aneh, kan harusnya dia yang cari. Saya kemarin ketawa sama Pak Mahfud, gimana masuk kita yang ngomong lapor. Dan jadi hal-hal itu yang waktu itu belum soal tanah nih, saya agak lompat. Waktu itu saya terus kritis. Nah yang ribut itu relawan. Ya saya bilang nggak masalah. Kan di grup-grup itu saya disalang itu ya nggak apa-apa. Memang saya kan nggak ada keinginan mau dapetin proyek apa enggak. Tapi ini nggak bener, nanti susah. Nah sekarang kejadian ini ada yang sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu. Jadi waktu baru saya dipanggil presiden saya sampaikan. Tapi dan enggak apa-apa, tenang aja mas, bisa. Oh, jadi pada saat pertemuan itu Pak Jokowi meyakinkan Pak Agus kan bahwa bisa? Ya saya dipanggil, kan saya katakan lagi, saya dipanggil, saya bilang, Pak, ini ide siapa? Ide saya, Mas. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan, saya pikir kan idenya Menteri BUMN atau siapalah. Gini, saya kan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintah Menteri BUMN untuk meneruskan. Gitu, Pak, ini kan punya Jepang, nggak sopan. Kurang lebih gitulah saya ya. Wah, Jepang itu susah. Mas Agus percaya nggak apa Bu? Ya percaya nggak, atau kalau bangsa yang besar itu harus punya teknologi tinggi? Oh, setuju. Itu kata Pak Jokowi ya? Ya, terus makanya saya pilih kereta cepat. Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau kemana, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Saya bilang sama Xi Jinping nanya, Bapak mau?
Saya mau dibantu, ya sudah. Pak, tapi punyanya Bang beda, Jepang itu susah. Gitu. Memang waktu itu masih kan Jepang gini, kalau kita bicara loan itu detail banget dan ribet. Tapi setelah itu selesai, kayak MRT kan selesai. Kalau di Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahnya di belakang. Ketua Umum Projo, Budi Ari merespons kabar soal kereta cepat atau WOS yang mengalami kerugian. Menurut dia, WOS merupakan karya terbaik Joko Widodo, Jokowi, saat masih menjabat Presiden Indonesia. Soal hutang WOS dikaitkan ke Jokowi. Enggak lah, itu karya terbaik. Kalau nggak ada WOS harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya, Banyuwangi, kata Budi seusai bertemu Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Budi menyebut operasional WOS di Indonesia merupakan investasi. WOS menyisakan utang. Enggak, itu kan investasi, detailnya tanya yang itu, ini kan investasi. Wong buat bagus buat rakyat loh program itu, ucap Budi. Menurut dia, sebelum diluncurkan di Indonesia, WOS sudah melalui kajian. Kan itu kan kajiannya sudah dilakukan. Nanti kalau secara teknikalnya tanya yang berkompeten ya, perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan melihatnya begitu itu sudah berguna kok. Berguna buat masyarakat kok, pungkas Budi yang juga mantan Menteri Koperasi itu. WOS disebut karya terbaik, Yunarto, relawan kan kultuskan Jokowi, tak bisa bicara objektif. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WOS yang disebut oleh relawan pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, sebagai karya terbaik. Ketua Umum Projo, Pro Jokowi, Budi Ari Setiadi menyebut WOS adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat. Anggapan Budi Ari Setiadi soal WOS menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung. David menilai, WOS layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini. Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya, kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya 3, China, Jepang, dan Indonesia, tambahnya. Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal WOS menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya. Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statemen WOS sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi. Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya. Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi. Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan. Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi. Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan pro Jokowi, kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat. Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, tambahnya. Proyek Jokowi, terutama WOS, harus diakui ada kekurangan dan perlu evaluasi. Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi. Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang. Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN Ibu Kota Nusantara WOS, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang. Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya, jelas Toto. Nah, ketika berbicara mengenai WOS, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobosan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita, tambahnya. Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan, lanjutnya.
Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah. Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya, ucap Yunarto. Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita, tambahnya. Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara kos keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks WOSH, tegasnya. Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek WOSH tersebut bermasalah dan harus dievaluasi. Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apapun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah. Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya, papar Yunarto. Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih, bahwa apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar, lalu yang menolak apapun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah, tandasnya.